Ya, selamat sore pemirsa. Kembali lagi bersama saya Rivelita dan saya Sally Marcella dalam acara The Social. Nah, hari ini mau bahas apa nih, Lid? Ngomong-ngomong soal make up nih, Sel. Make up apa sih yang lagi hits banget sekarang ini? Kalau sekarang ini kan kita lihat kebanyakan orang suka yang natural look, Iya, ya kan? betul banget. Orang sekarang ke kampus pakai make up. Ke mall pakai make up juga. Iya, pokoknya kehidupan sehari-hari dipenuhi oleh make up, terutama untuk ladies ya. Kalau pastinya. orang nggak make up itu aneh banget kan, Sel, Bener sekarang. banget, pucat kelihatannya. Kayak sakit gitu, kayak Iya. lemes gitu. Nah, oleh karena itu pemirsa, tim The Social sudah menghadirkan salah satu makeup artis papan atas yang bisa kasih tahu kita gimana sih caranya Make up yang benar. bener gitu biar nggak menor ya kan. Kelihatan Nora gitu kan malu jadinya make up tapi kok kelihatan Nora gitu ya, Nah, Sel. bener banget. Nah, gimana kalau kita invite langsung aja? Oke, kita sambut Mbak Dewi Tia. Dewi Tia, silakan masuk. Halo. Halo, selamat sore Mbak Dewi. Selamat sore Mbak Dewi. Silakan duduk, Mbak. Oh iya. Nah, udah ada Mbak Dewi nih. Iya, kapan lagi nih, Iya. Sel, kedatangan tamu spesial, seorang makeup artis terkenal. Bener banget. Nah, Mbak Dewi apa kabar? Baik-baik aja sih. Lagi sibuk apa Mbak Dewi sekarang ini? Sekarang ini lagi sibuk program off air belakangan ini. Wah, kliennya banyak nih, Lid. Iya, kayaknya aduh, ya. juga makin lah ngantri ya. gitu ya, mulai dari anak remaja sekarang udah, Iya, aduh. nih pemirsa. Boleh dong make upin ini kita boleh, presenternya. boleh. Heeh. Tinggal Ada waktu calling-calling Mbak, ada aja. waktu? Pasti ada. Boleh lah ya, harus ya buat presenter mah. Nah, ngomongin hari ini nih kan temanya makeover ya kan. Betul sekali. Udah ada Mbak Dewi, otomatis kita harus ada korbannya juga ya kan. Iya, yang Nah, siap untuk di make up. Ngomong-ngomong, Mbak Dewi, kenapa sih awalnya kok bisa tertarik di dunia make up ini? Awalnya sih jadi suka aja ya, ngeliat orang kok mukanya diapain jadi cantik. Lama-lama coba ke makeup wajah sendiri, kok suka jadi hobi. Jadi Jadi berawal dari hobi. hobi. Iya. Terus mulai di teman-teman minta di make upin, hasilnya responnya positif. Itu teman-temannya minta bayaran nggak? Gratis aja lah ya. Untuk gratis awal aja. gratis, Sel. Sekarang, Masa aduh. buat teman bayar sih ya kan. Nah, ngomongin apa lagi nih, Lid? Mumpung ada Mbak Dewi. Kalau ada Mbak Dewi, kan pasti ada dong korbannya yang untuk siap di make upin. Nah, kita juga kedatangan spesial penonton. Yap, tim The Social udah tepatnya udah salah menghadirkan satu salah penonton spesial yang akan di makeover oleh Mbak Dewi. Kita mau Kita lihat mulai. magic hand-nya Mbak Dewi itu kayak gimana sih, ya kan? Tentu pemirsa juga penasaran dong. Yoi. Gimana kalau kita invite langsung aja? Iya, bisa. Boleh? Mbak Dara Dara Aulia, Aulia, silakan masuk. masuk. Oke, Mbak Dara Aulia. Iya. Selamat sore. Sore. Silakan duduk, Mbak Dara. Kasih. Nah, ini Hai, korbannya Mbak. nih Mbak Dewi. Udah siap, Mbak? Dara Mungkin udah mau ada. diapain nih, Mbak Dara Aulia ini? Saya sih mau di make up natural look kan, tadi Mbak Sally bilang iya. kan. Karena kan saya nggak bisa make up ya, jadi kalau misalnya pasang alis takutnya terlalu yang satu Mencong ketebak sana, sebelah. mencong Iya. beda, ya. Biasa emang gitu, Mbak, kalau Iya, baru-baru. terus Iya. gitu pakai blush on takutnya menor, menor, iya. Kanan pink, kiri ungu. Ungu, kali iya. ya. Beda Kayak badut Iya, gitu kayak jadinya. badut. kan nggak lucu ya Mbak Iya. ya. Ini tampilan sehari-hari ngomong-ngomong kayak gini ya? Iya polos saya karena nggak bisa dandan Oh, kan, polos jadi banget, Sel, polos polos banget. Alami ya, belum Alami. tersentuh. Iya. Hampir no make up ini. No make up iya, karena ada Mbak Dewi, Nah, makanya kan saya mau belajar lebih Tim The banyak. Social gitu tuh kan. yang menghadirkan Mbak Dewi. Kalau menurut Mbak Dewi, Dara Aulia ini secara face gimana? Mudah di make up atau gimana? Tampilan Kedara ini sih gampang sih, cuman dia terlihat sedikit lebih tomboy. Heeh. Mbak Dara emang kesehariannya tuh tomboy. Iya, pakai tomboy, sepatu pakai cat, contact. no make Iya, up, no make up. cepol Pakainya aja. kaos Iya. aja gitu ya. Gimana kalau misalnya sekarang langsung aja pemirsa kita mau suruh Mbak Dewi make upin Mbak Sambil Dara. ya, sambil Mbak Dewi ini mempersiapkan alat make upnya, kita bisa lihat yang satu ini. Oke, silakan. Hai pemirsa The Socials, sekarang saya sedang berada di Shelter Animal Defender Indonesia yang berada di Depok. Shelter Animal Defender ini adalah tempat penampungan untuk anjing dan kucing yang terlantar di jalanan. Mau tahu lebih lanjut? Yuk ikutin saya sekarang. Nah,
kebetulan saya sudah berkenal nih dengan salah seorang volunteer di sini. Namanya Mas Daud. Hai Mas Daud. Gimana kabar hari ini? Sehat. Sehat ya. Anjingnya di sini banyak banget ya. Kalau yang ini kalau boleh tahu namanya siapa nih? Ya gitu namanya Memet. Memet ya. Kalau yang ini nih yang lagi tiduran? Nah, ini coklat. Oh, coklat. Coklat namanya. Iya. Mas, tujuan dibuatnya shelter animal defender ini apa sih? Anggap aja. Kalau dibuatnya shelter ini untuk kampung hewan-hewan yang terlantar ya. Kucing. Anjing sama kucing. Yang terlantar yang korban abuse. Itulah yang memang yang tanpa berkulit obatnya urgent. Kalau boleh tahu, di sini ada berapa banyak anjing ya? Anjing tinggal 85 ekor. 85 ekor. Kalau kucingnya? Kucingnya 60-an. Kucing 60 biasa. Nah, kalau misalkan volunteer, di sini katanya kan boleh jadi volunteer ya Mas ya? Kalau volunteernya udah ketahuan nggak ada daftarnya berapa orang? Kalau volunteer sekitar 50 orang. Jadi volunteer itu gimana sih caranya Mas? Volunteer kelihatan sih bulan ada macam-macam. kelihatan tangan Ada ulang yang bisa bantu untuk rescue atau hanya sekedar datang ke sini mandi kucingnya atau kucingnya kalau mau kasih makan bulan bisa aja. Terus kalau boleh tahu nih Mas ya, aktivitas sehari-hari di 2 orang aja. shelter ini ngapain aja Mas? Yang jelas ngerawat anjing kucingnya yang butuh perawatan, yang jangan goyang sakit segala macamnya, yang kalau kita kalau memang anjingnya atau kucingnya butuh ke dokter ya kita bawa ke dokter, kalau yang enggak ya kita rawat di sini mereka dan dapat dokter diadopsi untuk baru. Oh iya, kalau tadi kan anjingnya ada 80 ya, kalau kucingnya ada berapa? 60. Kucingnya juga 60-an, kucingnya juga ditemuin di ini sana. bulan udah Iya, pertanyaan belum sih? kebanyakan korban banjir. Oh, korban banjir. Cut. Oke gak? Ya Mas, pastinya banyak suka duka banget ya Mas ya, jalanin volunteer di sini. Iya. Kalau Mas sendiri boleh tahu nggak suka dukanya apa? Suka dukanya ya, kalau sukanya ya main sama anak-anak, terus ngelihat mereka senang perubahan dari di abuse gitu ya, terus mereka nyaman di sini. Kalau Udah dukanya anggap anak sendiri ya Mas ya? pastinya kalau dukanya ya itu ada beberapa yang memang nggak kuat di sini atau sakit gitu ya, ya udah kehilangan jadinya. Untuk pertanyaan terakhir Mas, kalau boleh tahu tujuan kedepannya, harapannya apa ya Mas untuk shelter animal defender ini? Kalau harapannya nggak ada lagi kekerasan pada hewan. Jadi banyak peduli ya, banyak yang peduli sama kesejahteraan hewan di setiap lingkungan gitu ya, khususnya di Indonesia gitu. Karena sama-sama ciptaan Tuhan juga ya. Betul. Oke. Aduh Mas, hati-hati. Bagi Anda pecinta anjing dan kucing, bisa banget nih mampir ke Shelter Animal Defender Indonesia yang berada di Depok. Saya Wulan Mayangsari dari Depok melaporkan. Iya, Sel, ternyata aduh banyak banget anjing-anjing di sana yang telantar ya, Sel ya. Lucu-lucu banget kan tadi pemirsa udah lihat. Nah itu kita sih salut banget ya Iya, sama salut Animal banget sama orang yang kayak gitu. Yes. Pakai tato banyak pemirsa, tapi Jiwanya hatinya Hello aduh. Kitty. Heeh. merawat Benar banget, anjing Sel. dari yang di jalanan sampai badannya tuh anjingnya kelihatan lebih sehat. Iya, lebih sehat. gitu. Jadi gemuk ya, tadi kurus banget itu kayak yang di belakangnya Mas tadi tuh. Aduh, Iya, jadi bener bagus banget. deh pokoknya. Nah, Kalau bagi Mbak- pemirsa yang berminat untuk adopsi anjing-anjing tersebut bisa hubungin Animal Defender Defenders Indonesia. pastinya. Itu
Itu tempatnya di mana sih, Sa? Di Depok ya? Di Depok, iya. Bisa samperin ke sana. Banyak artis juga yang udah nyumbang-nyumbang atau mau nyumbang juga boleh. Boleh, pemirsa. iya. Tinggal Dalam hubungin bentuk aja tulang langsung. ataupun dalam bentuk uang Bener diterima banget. di sana. Asal jangan duit aja ya. Oke, ini balik lagi ke Iya, Mbak balik Dewi lagi ke Mbak Dara. Dewi Udah Dara. sampai mana ini persiapannya? Persiapannya kita lagi siapin yang kira-kira mungkin dipakai buat wajah Make Mbak up. Mbak Dara ini. Apa aja sendiri. sih kira-kira yang dibutuhin buat wajahnya Mbak Dara ini supaya Dibutuhin terlihat? karena kita mau make up kita udah siapin. Dimulai dari mana tuh Mbak Dewi? Dimulai biasanya dari basic dulu, dari kayak foundationnya dia. Mata. Iya, biar terlihat baru lebih ke putih. pipi, ya. Kalau bentuk wajahnya Mbak Dara ini apa sih? Cocoknya Termasuk diapain nih? bulat, Iya. oval atau apa? Kalau Mbak Dara ini termasuk tirus, oval. Tirus Oval. ya pemirsa, Oval, beda ha-ha. sama saya yang Iya, beda masa juga. Oke, sambil 11, siapin 12. Mbak Dewi mempersiapkan Make upin make-upnya Mbak buat Dara. Mbak Dara. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di The Social. Traveling suka-suka dengan Traveloka. Situs booking tiket pesawat untuk siapa saja, kapan saja, kemana saja. Di Traveloka, pesan tiket pesawat jadi lebih mudah. Memberikan berbagai pilihan maskapai dengan harga lebih murah. Menjangkau banyak wilayah. Termurah, terpercaya, Traveloka. Nah pemirsa, biasanya jam segini tuh kita kan lagi lapar banget ya. Kita punya liputan khusus untuk kalian yang mau makan malam nanti, mempersiapkan untuk dinner bareng keluarga ataupun teman kalian. Letaknya sih nggak jauh dari Jakarta. Kita mau tahu dong liputannya. Yuk kita lihat. Halo pemirsa The Social, bagi Anda yang ingin berwisata tapi tidak jauh-jauh dari ibu kota, Anda bisa mencoba alternatif wisata kuliner di atas air yang terletak di Sentul City Bogor. Ayo ikutin saya. Tidak jauh dari ibu kota, ada alternatif wisata alam dan kuliner untuk keluarga. Ahpong, taman wisata yang bertema pasar terapung yang terletak di Sentul City Bogor. Untuk memasuki kawasan wisata ini, Anda tidak dipungut biaya alias gratis. Taman rekreasi yang buka dari jam 10 pagi hingga 10 malam ini memang menawarkan sensasi berkuliner di atas perairan. Uniknya di Pasar Ahpong, jika Anda ingin membeli makanan, Anda harus menukarkan uang Anda dengan kartu terlebih dahulu. Iya. Iya. Makasih Mbak. Dengan tiket ini kita sekarang udah bisa makan. Di dalamnya berisi sekitar 30 vendor makanan yang menyajikan varian kuliner Indonesia dan mancanegara. Antara lain, martabak sultan, gado-gado lotek, dan aneka makanan lainnya. Wah, ada bakmi kepiting nih, patut kita coba ya. Mas, mau bakmi kepiting yang ini dong?
sekarang di depan saya udah ada bakmi kepitingnya. Kita cobain aja ya langsung. Jadi ini termasuk lengkap gitu ya. Jadi ada kepitingnya, ada bakso ikannya, ada ayamnya, dan ada udangnya. Ini juga termasuk porsi besar bagi kalian yang ingin makan berat. Gue dilihatin lagi. Rasanya enak. Bakminya lembut dan kerasa banget ya kalau misalnya itu berasal dari seafood gitu. Jadi karena ada udang, kepiting dan ikan-ikannya jadi rasanya lebih enak. Wah, pas banget nih. Sebelum saya habisin bakmi kepitingnya, kita cobain dulu es pelangi. Tampaknya seger banget ya. Wah, dari looknya emang bagus banget ya. Ada agar-agar, jelly, dan juga ada buah nangka. Kita coba dulu ya. Pas banget nih pemirsa, tadi habis makan bakmi kepiting, sekarang saya sudah disajikan dengan dessert yang namanya es pelangi. Kita cobain aja ya langsung. Jadi isi dari es pelangi ini banyak gitu, ada bermacam-macam, ada jelinya, ada buah-buahannya, dan nata dan kokonya, jadi bergizi dan enak, segar. Cobain ya. Enak beneran. Jadi rasanya tuh seger, langsung ke tenggorokan, apalagi pas panas-panas kayak gini. Recommended banget buat kalian yang lagi panas-panas mau ke Pasar Apung, bisa cobain es pelangi ini. Udah. Pemirsa, tahu gejrot ini mengakhiri petualangan kuliner saya di Pasar Apung. Jangan lupa saksikan petualangan kuliner saya di episode Food Network berikutnya. Saya Feni melaporkan dari Sentul City, Bogor. Enak banget kan pemirsa kelihatannya. Aduh, bakmi kepitingnya itu panas-panas kayaknya lembut. Enak banget Feni. Boleh nih buat pemirsa nanti langsung bisa cabut buat makan malam ke sana. Nggak jauh sih, cuma 30 menit aja dari Jakarta. Tapi kalau nggak macet. Nah Sel, gimana nih perkembangan di sana? Kita tanyain aja langsung ya. Mbak Dewi udah sampai mana makeupnya? Ya, kita mulai dari bagian alis aja dulu kali ya. Oh alis ya. Iya. Alisnya dibentuk dulu atau gimana? Alisnya kita udah bentuk. Kita udah bentuk dari yang awalnya kan saudara tebal alisnya. Oh yang tebal ya. Tebal dan dicukur gitu. Kurang rapi. Nah ini udah dicukur, mulai dipakein pensil alis. Zaman sekarang kan lagi musim banget tuh pemirsa yang namanya alis tebal ya kan, kayak model-model Shinchan gitu. Emang alis tuh mempertegas muka banget ya Mbak Alis ya? tuh paling dominan kelihatan, bedanya paling di alis. Oh Di gitu. alis. Tapi ada tips-tips nggak sih kalau misalnya mukanya bulat, alis harus seperti apa gitu? Ada nggak? Biasanya sih cocoknya sama tipe jenis mukanya. Kalau misalnya jenis mukanya oval kayak gini, paling kita bikin jangan tinggi-tinggi. Oh jangan tinggi-tinggi itu pemirsa. Tipsnya dengarkan jangan tebal dari juga. Sesuaiin aja sama makeupnya kita aja gitu. Kalau pemilihan warnanya gimana? Buat pemirsa juga harus tahu. Yang warna kalau misalnya tergantung kebutuhannya yang mau. Kalau yang mau natural kita bikin natural. Kalau misalnya mau ngalem kita bikin lebih terlihat matte. Oh, terlihat matte. Iya. Kalau Mbak Dara ini alisnya mau warna apa dibikinnya? Saya sih maunya kan yang natural ya Mbak ya, karena rambut saya juga kan nggak coklat kan hitam, jadi harus sesuai gitu. Saya pengennya kayak gitu. Kalau abis alis ini kira-kira apa sih selanjutnya? Kita bagian mata. Bagian mata. Mulai bagian mata. Bagian mata. Pemirsa penasaran mau lihat bagian matanya Mbak Dara seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di The Social.
Yo mama, jangan bingung, santai aja. Ayo kita jual di berniagain aja. Mas, mendingan main yang lain. Sini gitarnya biar kita berniagain. Kalau kamu nggak berniagain gamemu, aku bakal milih cowok baru. Lu kan gak pakai, cuma dielus-elus. Diberniagain aja, barang lu masih mulus. Tinggal klik terus ketemu, abis itu langsung dijual barang second tanpa perantara gokil. Klik terus ketemu, abis itu langsung dijual barang second tanpa perantara gokil. Hai pemirsa, balik lagi di The Social. Nah, sekarang kita masuk ke segmen Explore. Tim The Social udah meliput khusus buat pemirsa event apa sih yang lagi in di Jakarta. Nah, kita lihat yuk sekarang. Halo pemirsa di sosial, kembali lagi dengan saya Stevina dalam segmen Explore. Kali ini saya sedang berada di Galeri Nasional Indonesia yang lagi ngadain pameran menarik yaitu Trinel Patung Kontemporer Indonesia. Penasaran situasinya seperti apa? Kita lihat aja yuk. Galeri Nasional Indonesia pada tahun 2014 ini kembali menghelat pameran Trinel Seni Kontemporer Patung Indonesia pada tanggal 22 Oktober sampai 10 November 2014. Pameran 3 tahunan ini sebelumnya pernah digelar secara perdana pada 2011 dengan tema ekspansi. Sedangkan pameran Trinel Seni Patung Indonesia kali ini mengusung tema versi yang digagas oleh tim kurator yaitu Rizky Azailani, Asmujo J. Irianto, dan Asikin Hasan. Seni kontemporer muncul dari semangat untuk meninggalkan seni peradaban lama dan lebih bersifat modern. Di dalam pameran ini banyak sekali hasil karya seni yang unik dan menarik. Salah satu diantaranya adalah sebuah mobil berwarna kuning yang dibentuk menyerupai bola. Mobil yang dibuat menggunakan spare part asli ini memakan waktu pembuatan hingga 2 bulan. Nah, pemirsa di sosial, ini adalah salah satu hasil karya unik mobil VW Beetle yang dibuat oleh seniman Ihwan Nur pada tahun 2013 dan diberi nama Beetle Spear. Yuk kita lihat yang lainnya. Selain mobil yang berwarna kuning, ada juga patung manusia yang terbuat dari hasil kayu yang dibakar. Sayap raksasa yang berukuran 500 x 350 cm yang terbuat dari anyaman bambu. Ada juga sepeda unik yang terbuat dari rangkaian kancing baju, hingga karya seni modern yang berbentuk naga yang diberi nama Dragonfly, hasil karya Septian Haryoga. Dengan mengusung tema versi, pameran Trinel kali ini menunjukkan karakter karya-karya seni patung yang khas dan terbedakan. Disitulah diharapkan kita bisa menemukan hal yang bisa kita sebut sebagai perkembangan seni patung mutakhir Indonesia. Pemirsa di sosial, sekarang kita udah selesai keliling di Galeri Nasional Indonesia. Ternyata pameran zaman sekarang itu dikemas secara menarik banget ya, sehingga masyarakat antusias untuk menikmati hasil karya para seniman di Indonesia. Sekian perjumpaan kita kali ini, sampai jumpa di segmen Explore berikut ya, bye-bye. Wow, pemirsa udah lihat dong tadi tentunya liputan kita gimana. Bagus ya sekarang pameran-pameran yang ada di Indonesia lagi in banget. Bagi pemirsa yang berminat bisa langsung aja datang ke Galeri Nasional Indonesia di sekitar Jakarta Pusat. Nah, gimana perkembangan makeup yang di tempat Dewi sama Dara dan Rivelita? Langsung aja. Oke, Sel. Wah, Mbak Dewi kayaknya makeupnya udah selesai nih ya, Mbak ya? Iya, ini hampir selesai. Nah, kalau sekarang ini mau lanjut kemana nih Mbak nih, abis muka? Paling kita beralih ke rambut.
Oh, rambut ya. Rambutnya Dara. Kalau model tipe rambut Dara sendiri nih, Mbak. Tipenya tuh rambut apa ya? Rambut berminyak mungkin, kering atau gimana tuh, Mbak? Kalau tipe rambut Dara sih sebenarnya termasuk tipis, tapi mudah diatur. Oh, masih lemes lah. Masih lemes. istilahnya. Nah, kalau rambut kayak Dara gini mau diapain, Mbak? Misalnya lemes jatuh-jatuh terus gitu. Kalau lemes jatuh gini kita paling dibikin bun aja kali ya, dibikin sanggul atas. Karena lagi model kan sekarang ada sanggul-sanggul di atas itu. Apalagi sporty gitu ya, Iya. Mbak Dara ini ya. Cocok dengan make up-nya juga. Termasuk tomboy juga. Nah, pemirsa, sambil nungguin nih Mbak Dewi menyelesaikan rambutnya Mbak Dara, kita lihat yang satu ini. Enak betul Pak jadi guru itu. Punya ilmu, punya uang, punya murid yang bisa disuruh-suruh. Aku mau jadi guru, Pak. Nikas, apa yang kau cari? Abangmu sudah pergi. Sekarang kau juga mau pergi. Aku mau sekolah guru, Bu. Merantau itu untuk orang miskin, Nikas. Saya mau berbicara tentang perempuan. Perempuan karo. Secara bunyi, perempuan juga punya hak. Perempuan karo bisa bersuara dengan keras. Apa ini? Perkumpulan perempuan kah? Menjual-jual, Likas. Aku nggaknya biasa basa-basi. Sejujurnya, ingin kali aku bicara-bicara sama kamu. Aku ingin kenal kamu lebih dekat. Berhenti kau! Jangan berani maju selangkah saja. Oh, malu aku, Pak. Keluarga Mas Jamin sudah siap. Kau tahu aku tidak setuju. Kenapa kau undang mereka? Mulai sekarang dimanapun kamu ditempatkan, aku ikut, Bang. Hati-hati di depan jurang. Beriringan. Jangan sampai ada yang tertinggal. Iya, tadi udah lihat kan cuplikan film Tiga Nafas Likas. Sekarang saya sudah berada dengan salah satu orang yang berperan penting dalam proses produksi film Tiga Nafas Likas, yaitu Mas Reza Hidayat. Halo, Mas. Halo, apa kabar? Baik, Mas. Iya, Mas, saya mau nanya-nanya nih tentang proses produksi film Tiga Nafas Likas. Pertama saya mau nanya, Mas, film ini kan diangkat dari kisah nyata ya. Kenapa sih Mas Reza berpikiran untuk mengangkat kisah nyata ini ke dalam sebuah film? Jadi kita filmmaker biasanya, maksudnya saya, Raku, gitu ya, produser, scriptwriter, sama director. Filmmaker tuh biasanya dihadapkan permasalahan tuh biasanya ada dua. Pertama tuh kita bisa dapat satu bentuk cerita yang komersil, tapi di sisi lain tuh ceritanya biasanya value-nya tuh kurang positif, kurang inspiratif gitu. Oh iya. Contoh misalnya nih, ada film horor gitu kan. Itu kan komersil banget gitu ya, terus secara penjualan bisa tinggi, tapi kan nggak ada value positif atau hal-hal inspiratif yang bisa diambil gitu kan. Satu sisi juga banyak juga cerita-cerita yang inspiratif, cerita-cerita yang positif, tapi sayangnya nggak komersil atau sayangnya nggak filmis. Kenapa? Karena memang kita ngangkat ke filmnya agak terlalu susah. Apakah kisahnya kategorinya tergolong masih agak terlalu biasa, atau memang tidak banyak unsur penting di kejadian di hidupnya sehingga pada akhirnya ceritanya juga jadi terlalu pendek gitu. Nah, kita senang banget dapat cerita Tiga Nafas Likas, cerita dari Ibu Likas Tarigan yang sudah positif, inspiratif, tapi juga komersil gitu. Dan cerita ini filmis, sangat bisa diangkat ke film. Makanya ketika kita pertama kali baca bukunya, biografinya, kita langsung senang, kita langsung semangat banget gitu. Oh, ada ya cerita yang kayak gini gitu ya. Dan luar biasanya ini kan perempuan biasa gitu ya. Maksudnya bukan seseorang yang memang sudah cukup terkenal sebelumnya atau apa gitu ya. Jadi ketika kita ngangkatnya pun juga jadi senang. Kenapa? Karena jadi pelajaran juga buat kita filmmakernya. Ternyata pahlawan tuh
nggak usah nyari jauh-jauh ya. Terkadang orang-orang yang ada di sekitar kita itu bisa jadi pahlawan kita loh. Apakah itu ibu kita, apakah itu istri kita, apakah itu anak kita, atau siapapun. Itu bisa banget jadi pahlawan buat kita. Makanya kita senang banget bisa ngangkat 3 nafas likas. Mas, makasih banyak ya udah bincang-bincang mengenai 3 nafas likas. Sukses untuk kedepannya. Itulah bincang-bincang saya dengan Mas Reza Hidayat selaku produser dari film 3 nafas likas. Kembali lagi ke studio. Ya pemirsa, tadi ternyata film 3 Nafas Likas. Satu lagi nih pemirsa, karya anak bangsa yang bikin film Indonesia sebagus dan semenarik itu. Nah gimana Sel, udah nonton filmnya? Udah dong pastinya. Lihat kan cuplikannya aja kayak udah seru banget. Aja tuh bagus banget. Pemirsa wajib banget nonton film ini. Udah jarang ya Sel, zaman sekarang tuh apa sih film yang dibikin itu zaman militer dulu gitu, udah jarang banget gitu. Kayak wajib ya, jangan lupa untuk pemirsa yang belum nonton harus nonton di bioskop-bioskop terdekat. Nah, balik nih ke Miss Dewi Dandara Aulia. Pemirsa, ya ampun bisa dilihat ini orang yang tadi atau bukan ya? Iya, aduh beda banget kan pemirsa. Ini yang tadi ya? Iya, yang tadi. Ya ampun Mbak Dewi magic hand banget. Iya, betul sekali. Bisa dilihat pemirsa dari mukanya, rambutnya. Sungguh membahana pemirsa. Sungguh cetar membahana kalau kata Syahrini ya pemirsa. Coba boleh Mbak Dara berdiri biar kita bisa lihat tampilannya dari atas sampai bawah. Oh my god. Coba bisa berdiri ke depan. Pemirsa dari atas sampai bawah bisa dilihat. Model rambutnya sudah diganti oleh Mbak Dewi. Model make up mukanya udah bagus banget dari mulai mata bisa dilihat pemirsa. Beda banget sama yang tadi pemirsa. Pipinya pemirsa lebih tirus dan juga bibirnya aduh seksi banget. Coba boleh Mbak Dara putar sedikit. Pemirsa dari atas sampai bawah. Ini kayaknya bukan orang yang tadi kayaknya ya. Jangan sampai menggantikan kita sebagai presenter. Iya betul sekali Sel. Banget. Nah Sel, sampai juga nih kita di penghujung acara. Iya pemirsa, akhirnya kita udah sampai di ujung acara. Terima kasih, kita mau ucapin terima kasih dulu terima ke kasih Magic Hand ya. Dewi dan dia sama-sama. Makasih udah hadir Iya, di makasih juga udah diundang ke sini. Makasih Mbak Dara. Makasih Mbak Dewi. Oh iya. Makasih Mbak Dara udah mau datang. Pemirsa, terima kasih sudah mengikuti kami di acara The Social. Jangan lupa saksikan The Social besok sore lagi dengan Sally Marcella dengan saya Rivelita. Jangan kemana-mana, terus saksikan The Social setiap harinya. Terima kasih, sampai jumpa. Bye.